Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ruhenda, SAG MM MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang telah berkenan hadir pada Zoom meeting kali ini. Kemudian perkenalkan, nama saya Kesya Nuliani Samulyadi dari kelas 1C Manajemen yang akan memaparkan materi mengenai urgensi mempelajari bahasa asing bagi generasi muda Indonesia. Nah, pada urgensi mempelajari bahasa asing bagi generasi muda Indonesia, itu ada beberapa poin. Salah satunya yaitu adalah mengenai seberapa penting penguasaan bahasa asing bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan globalisasi. Nah, pada poin ini terdapat anak poin, yaitu yang pertama mengenai pengertian bahasa asing. Bahasa asing adalah sistem komunikasi yang berasal dari negara atau kelompok masyarakat berbeda. Bahasa asing sangat beragam di dunia, dengan bahasa Inggris sebagai bahasa yang paling banyak dipelajari. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, semakin meluas di Indonesia. Hal ini mendorong masyarakat Indonesia untuk mempelajari bahasa asing untuk berbagai tujuan, termasuk dalam bidang sains dan teknologi. Kemudian, selain itu, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai dominasi bahasa Inggris di Indonesia memberikan dampak yang kompleks, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, penguasaan bahasa Inggris dapat meningkatkan peluang dalam berbagai bidang. Namun di sisi lain, penggunaan yang berlebihan dapat mengancam kelestarian bahasa Indonesia. Nah, kemudian anak poin selanjutnya adalah mengenai pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses meningkatnya keterhubungan antara negara di dunia, ditandai dengan pertukaran berbagai hal seperti ide, budaya, dan teknologi. Hal ini menyebabkan batas-batas antara negara menjadi semakin tipis. Kemudian, globalisasi membawa perubahan besar pada budaya masyarakat, termasuk bahasa. Bahasa Inggris semakin mendominasi komunikasi global, sehingga penting bagi kita untuk terus melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Untuk selanjutnya adalah mengenai anak poin dari dampak perkembangan bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, sangat penting dalam era globalisasi saat ini. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya mengintegrasian bahasa Indonesia dalam kurikulum pendidikan. Kemampuan berbahasa asing membuka peluang kerja yang lebih luas. Namun, penggunaan bahasa asing yang berlebihan dapat mengancam kelestarian bahasa Indonesia. Kemudian, penggunaan bahasa asing yang berlebihan itu dapat menyebabkan, yang pertama, terkikisnya nilai budaya lokal. Lalu yang kedua, kemunduran penggunaan bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, penurunan kualitas berbahasa Indonesia. Yang keempat, melemahnya rasa nasionalisme. Kemudian ada rendahnya penghargaan terhadap bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, ada ancaman terhadap keberagaman budaya dan bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya, ada anak poin mengenai menyikapi keberadaan bahasa asing di negara Indonesia. Kemampuan berbahasa asing menjadi kunci untuk menjalin komunikasi yang efektif dalam berbagai konteks global. Di sisi lain, penggunaan bahasa asing yang berlebihan juga menimbulkan dampak negatif, terutama di kalangan generasi muda yang dapat mengikis kekayaan dan keunikan bahasa Indonesia. Untuk yang selanjutnya, itu ada poin mengenai apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat generasi muda Indonesia untuk mempelajari bahasa asing. Anak poinnya yaitu yang pertama ada faktor internal. Faktor internal meliputi motivasi intrinsik. Nah, pada motivasi intrinsik yaitu adalah dorongan internal individu untuk belajar bahasa asing dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti keinginan untuk mengembangkan diri, rasa ingin tahu terhadap budaya lain,
atau tujuan pribadi seperti melanjutkan studi di luar negeri. Kemudian yang kedua, ada poin ketertarikan terhadap budaya asing. Nah, itu merupakan paparan terhadap produk budaya yang seperti film, musik, dan literatur, yang dapat memicu minat yang mendalam untuk mempelajari bahasa negara asal budaya tersebut. Kemudian yang terakhir, mengenai karakteristik kepribadian. Nah, pada poin ini, individu yang memiliki sifat terbuka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan mampu beradaptasi dengan lingkungan baru yang cenderung lebih mudah termotivasi untuk mempelajari bahasa asing. Kemudian yang selanjutnya itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi yang pertama ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan poin di mana dukungan dari lingkungan terdekat, seperti keluarga, teman sebaya, dan komunitas, dapat menjadi katalisator yang kuat dalam memotivasi seseorang untuk belajar bahasa asing. Kemudian yang kedua ada poin prospek karir. Dalam poin ini, semakin globalnya dunia kerja saat ini membuat penguasaan bahasa asing menjadi aset yang sangat berharga. Hal ini mendorong banyak generasi muda untuk mempelajari bahasa asing sebagai investasi untuk masa depan. Dan poin selanjutnya yaitu ketersediaan fasilitas, yaitu akses terhadap sumber belajar yang berkualitas seperti kursus bahasa, program pertukaran pelajar, dan platform pembelajaran online dapat mempermudah proses belajar dan meningkatkan minat. Kemudian yang selanjutnya ada poin pengaruh media massa. Pada poin ini, media massa, terutama media sosial, memiliki peran yang signifikan dalam memperkenalkan bahasa asing kepada generasi muda. Kemudian yang terakhir, itu mengenai kebijakan pemerintah. Pada poin ini, kebijakan pemerintah yang mendukung pembelajaran bahasa asing seperti program bilingualisme atau kerjasama internasional dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakatnya. Kemudian, untuk yang selanjutnya ada poin faktor lain. Poin faktor lain yaitu meliputi persepsi sosial, yang dimana masyarakat terhadap bahasa asing seringkali dikaitkan dengan status sosial, modernitas, dan kecerdasan. Hal ini dapat menjadi motivasi tambahan bagi sebagian orang untuk mempelajari bahasa asing. Nah, selanjutnya yaitu mengenai metode pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran yang inovatif, menarik, dan relevan dengan kebutuhan serta minat dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan menjaga motivasi belajar. Nah, kemudian yang terakhir itu ada poin hambatan. Pada poin hambatan, yaitu kendala seperti keterbatasan waktu, biaya, atau ketersediaan dalam mempelajari struktur bahasa tertentu dapat menjadi penghambat dalam proses belajar. Kemudian, poin selanjutnya yaitu mengenai bagaimana peran pemerintah dan lembaga pendidikan dalam meningkatkan minat dan kemampuan berbahasa asing generasi muda Indonesia. Pada poin ini, poin yang pertama yaitu mengenai peran pemerintah dalam pengembangan kemampuan berbahasa asing. Meliputi yang pertama, kebijakan yang komprehensif, yaitu pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang menempatkan pembelajaran bahasa asing sebagai prioritas nasional, dan kebijakan ini mencakup alokasi anggaran yang memadai untuk program-program bahasa. Kemudian, pengembangan infrastruktur pendukung, serta pembentukan regulasi yang mendorong partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan. Kemudian, poin yang kedua adalah penguatan kerjasama internasional, yaitu membangun kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara-negara lain dapat membuka peluang bagi pertukaran pelajar, guru, dan program pembelajaran bahasa. Kemudian yang selanjutnya, mengenai promosi budaya asing.
secara aktif. Nah, pada poin ini, pemerintah dapat berperan aktif dalam mempromosikan budaya asing melalui berbagai media, seperti film, musik, dan acara kebudayaan. Nah, upaya ini bertujuan untuk meningkatkan minat generasi muda terhadap budaya asing dan memperluas wawasan mereka tentang dunia. Kemudian, yang terakhir itu ada pengembangan kurikulum yang relevan. Nah, pada poin ini, kurikulum pembelajaran bahasa asing perlu terus diperbaharui agar relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar kerja. Untuk poin yang selanjutnya, itu mengenai peran lembaga pendidikan dalam meningkatkan kemampuan berbahasa asing. Nah, dalam poin ini meliputi yang pertama, peningkatan kompetensi guru. Nah, dalam poin ini, guru bahasa asing perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi pedagogik dan penguasaan bahasa. Kemudian, yang selanjutnya ada poin penerapan metode pembelajaran inovatif, yaitu penggunaan metode pembelajaran yang menarik dan interaktif, seperti pembelajaran berbasis proyek, penggunaan teknologi, dan pembelajaran kooperatif. Kemudian, yang selanjutnya adalah relevansi kurikulum. Nah, pada poin ini, kurikulum pembelajaran bahasa asing perlu dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan zaman. Hal ini dapat memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi bahasa yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Kemudian, poin yang terakhir yaitu penyediaan fasilitas belajar yang memadai. Lembaga pendidikan perlu menyediakan fasilitas belajar yang lengkap, seperti laboratorium bahasa, perpustakaan, dan akses internet yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran bahasa asing. Selanjutnya ada poin, apa saja kendala yang dihadapi generasi muda Indonesia dalam mempelajari bahasa asing dan bagaimana solusinya. Anak poin yang pertama, itu peran pemerintah dalam pengembangan kemampuan berbahasa asing. Pada poin ini meliputi, yang pertama, keterbatasan dalam praktik bahasa. Poin yang kedua, itu kurangnya motivasi internal. Kemudian, metode pembelajaran yang kurang menarik. Kedua adalah solusi untuk mengatasi hambatan pembelajaran bahasa asing. Nah, meliputi yang pertama peningkatan frekuensi praktik bahasa. Kemudian yang kedua ada poin penguatan motivasi internal. Selanjutnya itu mengenai inovasi dalam metode pembelajaran. Poin selanjutnya adalah mengenai keterbatasan akses terhadap sumber belajar berkualitas. Poin yang terakhir pengaruh bahasa lokal. Kemudian poin selanjutnya itu mengenai inovasi dalam metode pembelajaran. Kemudian poin selanjutnya mengenai peningkatan ketersediaan sumber belajar. Terakhir yaitu mengenai promosi penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Sedikit memberikan kesimpulan, teman-teman. Jadi kesimpulan yang bisa saya paparkan adalah yang pertama adalah pentingnya bahasa asing dalam era globalisasi. Selain itu, tantangan dalam pembelajaran bahasa asing. Mungkin banyak orang yang mempunyai kekurangan kesempatan dalam praktik, motivasi yang rendah, kemudian keterbatasan sumber belajar. Nah, selain itu ada juga peran pemerintah dan lembaga pendidikan. Nah, dalam poin ini, pemerintah itu diharuskan melakukan penyusunan kebijakan yang komprehensif dan meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga proses pembelajaran dengan berbahasa asing itu bisa terjadi dengan lancar dan semestinya. Kemudian, sekian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah perbuatan dalam pemaparan materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.